Cek dulu, cek dulu. Yokin sa. Perkenalkan, nama saya Adelina Irma Novita Sani SPD. Perkenalkan, nama saya Afgan Miras SPD. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Adam Situmorang SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Saputra SPD. Perkenalkan, nama saya Agus Yusuf SPD. Bagaimana menghindari hoax? Untuk itu, mari kita kenali dulu apa itu hoax. Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main hingga tujuan ekonomi atau penipuan, dan politik atau propaganda, pembentukan opini publik, atau agitasi. Apa saja ciri-ciri berita hoax? Pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Kedua, berisi pesan yang membuat cemas dan panik para pembacanya. Ketiga, diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera meneruskan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Keempat, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Ada 5 langkah sederhana untuk kita bisa melihat apakah berita tersebut hoax atau fakta. Nah, langkah yang pertama adalah dengan periksa data. Periksa data dapat dilakukan dengan mencari sumber berita berasal. Nah, apakah berita tersebut berasal dari situs resmi seperti Polri atau KPK? Nah, jika situs tersebut berasal dari ormas ataupun penggiat politik lainnya, nah dapat dipastikan berita tersebut kemungkinan besar adalah berita hoax. Kemudian, kita juga harus melihat keberimbangan beritanya. Jika hanya ada satu sumber berita, maka tentu kita tidak bisa melihat berita tersebut secara utuh. Untuk itu, kita juga tidak perlu menyebarkan berita yang kemungkinan berita hoax. Di samping itu, kita juga harus melihatnya secara objektif. Apakah berita tersebut adalah berita yang memuat fakta atau hanya opini? Jika hanya opini, maka sebaiknya sebagai netizen yang smart, kita tidak menyebarkan berita tersebut. Karena berita-berita yang memuat asumsi adalah berita hoax. Nah, caranya kita masuk ke Google, kemudian kita ketik turn back hoax. Kita ambil yang aplikasi supaya dapat memasukkan nanti berita yang kita dengar ya. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, jadi turnbackhoax.id ini adalah bentukan layanan publik ya. Kemudian kita cari nih berita yang mau kita cek kebenarannya. Nah, saya banyak mendengar nih berita di Facebook tentang mahasiswa yang masuk ke gedung DPR. Kita lihat kebenaran beritanya apakah benar. Nah, hasil pencariannya di sini video mahasiswa masuk ke gedung DPR RI salah. Ya, salah. Berarti berita tersebut adalah berita hoax. Faktanya, video itu adalah video mahasiswa Universitas Islam Riau yang memasuki gedung DPRD Riau pada 10 September 2018 lalu. Artinya, video yang tersebar di media Facebook dan berita-berita yang terkait dengannya ini adalah hoax ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya adalah cek keaslian foto. Foto atau gambar yang belum kita ketahui pasti kebenarannya bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya hoax. Mari kita perhatikan salah satu konten berikut ini. Bagaimana cara kita mengetahui keaslian foto dalam konten tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita buka Google Image, kemudian kita upload gambar terkait dengan konten yang kita peroleh tadi. Maka akan langsung keluar hasil dari terkait gambar yang kita upload tadi. Kemudian kita pilih salah satu dari hasil penelusuran yang sudah kita lakukan. Kita di sini mengambil contohnya dari republik.co.id. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo memberikan hadiah berupa trofi atau piala kepada peserta pembalap, bukan minyak goreng. Di bawah gambar juga bisa kita lihat dengan jelas penjelasan dari gambar tersebut. Itu artinya bahwa
konten yang kita peroleh di awal tadi itu merupakan hoax. Hai teman-teman sekalian, nah saya akan melanjutkan bagaimana cara menangkal hoax selanjutnya, yaitu dengan cara mengikuti grup kelompok diskusi. Nah, misalnya kita berada di akun Facebook. Di akun Facebook kita ada banyak sekali yang bisa kita ikuti grup-grup diskusi. Misalnya grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax atau FAFHH, Fanpage and Group Indonesia Hoax Buster, Fanpage Indonesia Hoax and Group Koci. Nah, itu bisa kita ikuti di dalam grup Facebook kita. Nah, ada juga di grup-grup yang lain yang boleh kita ikuti untuk menangkal hoax. Misalnya kita membuat grup kelompok di dalam WhatsApp. Kita diskusi bersama teman-teman untuk mendiskusikan apakah sebuah informasi itu benar atau itu hanya sebuah hoax. Karena dengan kita melakukan diskusi, tentunya akan banyak masukan kepada kita sehingga kita bisa menentukan sebuah informasi itu hoax atau tidak. Nah, selain itu, kita juga bisa bertanya kepada grup-grup informasi yang begitu valid, misalnya menanyakan langsung kepada grup Koninfo Indonesia. Nah, dengan begitu kita tidak akan termakan hoax dan kita akan bebas dari hoax. Semangat buat kita dan bebaslah dari hoax. Langkah sederhana selanjutnya untuk membantu mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita yang benar adalah dengan hati-hati dengan judul provokatif. Kita dapat mengecek berita hoax ya, salah satunya ini berita hoaxnya, barang pemberian pembalap MotoGP Mandalika dilelang. Yang benar adalah kita dapat mengeceknya di situs lain. Nah, ini dari situs Turnback Hoax ID, bahwasanya salah, barang-barang pemberian pembalap MotoGP kepada para penonton di Mandalika dilelang negara. Itu adalah berita yang salah. Yang benar adalah barang-barang yang akan dilelang oleh Ditjen KN adalah barang-barang yang diberikan kepada panitia Mandalika, sementara barang-barang dari pembalap yang diberikan kepada penonton tetap jadi milik masing-masing. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah. Di zaman sekarang, pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan sekecil apapun informasi cepat menyebar ke masyarakat. Agar terhindar dari berita hoax, hal yang kelima yang kita lakukan adalah cermati alamat situsnya. Caranya, informasi yang diperoleh dari website atau link, cermati alamat URL situsnya. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Kemudian kita harus mengutarakan kepada orang-orang sekitar kita agar tidak menyebar kemana-mana dan tidak merugikan orang banyak dan tidak menimbulkan keresahan. Karena di Indonesia terdapat 43.000 situs. Dari jumlah tersebut hanya 3.000 berita yang resmi, selebihnya berpotensi menyebarkan berita hoax.